Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu kota di zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Abu Nawas. Dia adalah anak yang cerdas namun kerap kali kelakuannya membuat orang tuanya bingung. Kecerdasannya terkadang terlihat dari cara dia menyelesaikan masalah dengan cara yang unik. Suatu hari, Abu Nawas diberi tugas oleh gurunya untuk membawa sebuah telur ke sekolah sebagai materi pelajaran. Namun, dalam perjalanan ke sekolah, telur itu pecah karena Abu Nawas terpeleset. Dia pun bingung, tapi kemudian dia punya ide. Dia memutuskan untuk meminta seorang petani untuk meminjamkan seekor ayamnya. Dengan izin petani, Abu Nawas membawa ayam itu ke sekolah. Ketika dia sampai di kelas, gurunya heran melihatnya membawa ayam. Namun, Abu Nawas dengan cerdasnya menjelaskan bahwa ayam tersebut adalah representasi dari telur yang pecah tadi. Dia menjelaskan bahwa dengan ayam, mereka bisa memperhatikan siklus hidup ayam dari telur hingga menjadi anak ayam. Gurunya terkesan dengan kreativitas Abu Nawas dalam mengatasi masalah, dan pelajaran pun berjalan dengan lancar. Kisah kecerdasan Abu Nawas tak berhenti di situ. Suatu hari, dia ditantang oleh teman-temannya untuk mengambil sebuah topi yang ditaruh di puncak tiang yang tinggi. Tanpa ragu, Abu Nawas mengambil sebatang tongkat dan menancapkannya di tanah. Dengan cerdik, dia menggunakan tongkat itu sebagai tangga untuk mencapai topi tersebut. Kejadian-kejadian seperti ini membuat Abu Nawas terkenal di kota itu sebagai anak yang cerdik namun jenaka. Orang tua dan guru-gurunya menyadari bahwa kecerdasannya tidak hanya terletak pada kemampuannya memecahkan masalah secara konvensional, tetapi juga pada keberaniannya berpikir di luar kotak dan menggunakan imajinasinya secara kreatif. Di sebuah kota tua yang dikenal dengan kisah-kisah mistis dan keajaiban, Abu Nawas hidup sebagai seorang yang cerdas namun terkadang iseng. Pada suatu malam yang gelap, ketika bulan purnama bersinar terang di langit, Abu Nawas berkumpul dengan teman-temannya di sebuah kafe tua yang dipenuhi dengan cerita-cerita lama. Sambil duduk di antara teman-temannya, Abu Nawas tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Dia merasakan perubahan yang tidak biasa, seperti sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Meskipun awalnya dia mengabaikan perasaan aneh itu, tapi semakin lama semakin terasa nyata. Beberapa minggu berlalu dan tanda-tanda aneh dalam diri Abu Nawas semakin kuat. Dia merasa mual, lelah, dan perutnya terasa membesar. Awalnya, dia mencoba menyembunyikan gejalanya, tetapi teman-temannya yang cerdas mulai curiga. Suatu malam, ketika Abu Nawas tertidur pulas, teman-temannya memutuskan untuk mengungkapkan rahasia yang aneh itu. Mereka mencari seorang dukun tua yang dikenal sebagai penasihat spiritual di kota itu. Setelah menjelaskan gejala yang dialami Abu Nawas, dukun itu tersenyum dan berkata, "Ini adalah keajaiban yang jarang terjadi, Abu Nawas hamil." Abu Nawas terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Bagaimana mungkin seorang pria hamil? Namun, dukun itu menjelaskan bahwa kadang-kadang alam memberikan keajaiban yang tidak masuk akal bagi akal manusia. Abu Nawas, meskipun awalnya terkejut, memutuskan untuk menerima nasibnya dengan lapang dada. Berita tentang kehamilan Abu Nawas menyebar dengan cepat di seluruh kota. Orang-orang datang dari berbagai tempat untuk melihat keajaiban tersebut. Beberapa menganggapnya sebagai anugerah, sementara yang lain meragukannya sebagai sihir gelap. Sementara itu, Abu Nawas mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Dia merasa campuran antara kebahagiaan dan kecemasan, tidak yakin apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, dukun tua itu memberinya semangat, meyakinkannya bahwa keajaiban itu adalah bagian dari takdirnya. Minggu demi minggu berlalu, dan perut Abu Nawas semakin membesar. Orang-orang terus memantau perkembangannya dengan rasa ingin tahu yang besar. Sampai pada suatu malam yang dingin dan berangin, saat bulan purnama sekali lagi muncul di langit,
Abu Nawas merasakan sakit yang luar biasa. Pada suatu malam yang gelap, di tengah pasar yang sepi, Abu Nawas tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Dia tersungkur di tanah, dikelilingi oleh kegelapan yang menyelimuti pasar kosong itu. Tanpa ada seorang pun yang bisa dia panggil untuk pertolongan, Abu Nawas sadar bahwa dia harus menghadapi tantangan ini sendiri. Dengan seteguk napas terakhir, Abu Nawas mencoba untuk mengingat semua yang pernah dia pelajari tentang penyakit dan melahirkan dari pengalaman bertahun-tahun sebagai seorang penyair dan filsuf. Dia memusatkan pikirannya pada setiap detak jantung yang berdegup keras di dadanya, mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri dalam situasi yang tidak biasa ini. Saat malam berganti menjadi pagi, cahaya mentari mulai menyinari pasar yang sepi itu. Abu Nawas masih terbaring di tanah, tapi kali ini, dia tidak sendirian. Di pangkuannya terbaring seorang bayi yang baru lahir, menangis dengan keras menembus keheningan pagi itu. Kisah ini menyebar dengan cepat di antara penduduk kota, yang terkejut dan takjub dengan keajaiban yang terjadi di pasar malam itu. Abu Nawas, sang jenius yang selalu dikenal karena kejenakaannya, telah melahirkan seorang anak tanpa bantuan siapapun. Dari situlah legenda Abu Nawas sebagai seorang yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki keajaiban yang tak terduga, semakin terkenal. Meskipun banyak yang mencoba memahami bagaimana hal itu mungkin terjadi, tetapi tak seorang pun bisa menjelaskan misteri di balik kelahiran itu. Seiring waktu, kisah Abu Nawas melahirkan menjadi salah satu cerita yang paling terkenal dalam warisan budaya Timur Tengah. Setelah kejadian itu, Abu Nawas dan anaknya hidup bahagia. Mereka menjadi bukti bahwa keajaiban bisa terjadi pada siapapun, tanpa memandang gender atau status sosial. Dan kisah Abu Nawas yang hamil menjadi legenda yang dikenang dalam sejarah kota itu, menginspirasi banyak orang untuk percaya pada kekuatan tak terduga alam semesta. Abu Nawas, sang jenius bermulut manis dan cerdas, memiliki seorang anak laki-laki yang ceria bernama Khalil. Khalil adalah buah hati Abu Nawas yang penuh semangat dan kecerdasan yang tak kalah dari sang ayah. Suatu hari, Abu Nawas merasa ingin mengajarkan Khalil sebuah pelajaran berharga tentang kehidupan. Ia memanggil Khalil ke sampingnya, duduk di bawah pohon tua di halaman rumah mereka, dan berkata, "Khalil, ada satu pelajaran penting yang harus kau pahami tentang hidup." Khalil yang penasaran dengan kata-kata ayahnya itu, duduk dengan serius dan bertanya, "Apa itu, ayah?" Abu Nawas tersenyum, "Anakku, dalam hidup, kita akan dihadapkan pada berbagai macam situasi yang mungkin terlihat sulit atau bahkan tidak adil. Tapi ingatlah, kecerdasan, keberanian, dan ketabahan adalah kunci untuk menghadapi semua itu." Khalil mengangguk, memahami setiap kata yang disampaikan oleh ayahnya. Namun, mereka tidak menyadari bahwa sebuah ujian besar akan segera menguji kebijaksanaan mereka. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar buruk datang. Tanah tempat mereka tinggal mengalami kekeringan yang parah. Air sulit ditemukan dan makanan pun mulai langka. Warga desa mulai panik, termasuk Abu Nawas dan Khalil. Namun, Abu Nawas memilih untuk tidak panik. Dia mengajak Khalil untuk tetap tenang dan berpikir dengan jernih. Dengan kepandaiannya, Abu Nawas mulai mengatur cara untuk mengatasi krisis tersebut. Dia mengorganisir warga desa untuk mencari sumur-sumur tersembunyi dan mencoba mencari sumber air baru. Sementara itu, Khalil membantu dengan mengumpulkan makanan yang tersisa dan berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Tidak lama kemudian, usaha mereka membuahkan hasil. Mereka menemukan sumber air yang baru dan menyelamatkan desa mereka dari bencana kekeringan. Abu Nawas dan Khalil menjadi pahlawan di mata penduduk desa. Dari pengalaman itu, Khalil belajar bahwa dalam menghadapi kesulitan, penting untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan bertindak dengan keberanian. Ia melihat ayahnya sebagai teladan yang hebat,
dan bersumpah untuk selalu mengikuti jejaknya. Dengan kebijaksanaan Abu Nawas dan semangat Khalil, keduanya melanjutkan perjalanan hidup mereka dengan penuh keberanian, kecerdasan, dan kebijaksanaan, siap menghadapi segala tantangan yang mungkin datang. Abu Nawas memiliki beberapa anak, yang mewarisi kecerdasan dan kejenakaannya. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas dan penuh dengan semangat petualangan. Mereka seringkali ikut serta dalam lelucon ayah mereka dan bahkan menciptakan lelucon mereka sendiri yang terkenal di seluruh negeri. Kehidupan Abu Nawas dan anak-anaknya penuh dengan petualangan, tawa, dan kebijaksanaan. Meskipun terkadang mereka terlibat dalam kejenakaan, mereka juga menginspirasi banyak orang dengan kecerdasan mereka dan kemampuan mereka untuk menemukan kebahagiaan dimanapun mereka berada. Terima kasih banyak atas dukungan dengan like, subscribe, dan komen yang positif. Kami sangat menghargai Anda yang tak terhingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.